Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat disayangkan jikalau masih begitu banyak orang di luar sana yang pastinya di luar kekristenan mereka masih memiliki pemahaman yang salah atau tidak benar tentang kekristenan. Apalagi ketika mereka mau mempelajari tentang Alkitab, tentang kekristenan, mereka selalu menonton channel-channel atau video-video dari seorang Ustadz Suma atau para mualaf lainnya yang kerap kali mereka membahas tentang kekristenan. Karena ketika mereka mendengarkan ajaran dari Ustadz Suma dan kawan-kawan, pasti akan bertolak belakang dengan kebenaran yang sesungguhnya yang terdapat di dalam iman Kristen itu sendiri. Karena kalau kita ketahui dan perlu kita ketahui, ketika Ustadz Suma dan kawan-kawannya ini membahas tentang iman Kristen, pasti mereka akan menggunakan setiap literatur atau data-data yang itu sama sekali tidak mendukung setiap narasi, bahkan mendukung ketika mereka menafsirkan suatu bagian atau ayat firman Tuhan seperti itu. Dan kebanyakan mereka malah memaksakan suatu konteks dan teks yang terdapat di dalam Alkitab itu sendiri. Dan kalau kita melihat di setiap video-video mereka, ketika mereka membahas tentang iman Kristen, pasti yang mereka bahas itu bukan kebenaran yang ada di dalam kekristenan itu sendiri, kebenaran yang ada di dalam firman itu sendiri. Malah mereka berusaha terus memutarbalikkan suatu fakta yang itu tidak ada di dalam ajaran atau di dalam iman kekristenan itu sendiri. Maka dari itu, mari kita saksikan atau kita simak bersama-sama satu diskusi atau debat yang sangat menarik, dan ini akan membukakan pikiran kita, hati kita untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Selebihnya kitalah yang menentukannya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ada tamu kita ya, ada AlKTP. Tadi kita sudah janjian bahwa kalau sudah sampai rumah kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan dia. Ya silakan AlKTP, silakan Bang. Nyalakan kamera dan kita berdiskusi. Halo? Yap. Ya silakan Bang, nyalakan kamera dan kita berdiskusi. Waduh, maskeran. Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Ya wajar Ya, bang, nanti agak naik Bang, agak naik sedikit biar nggak apa-apa. Agak naik sedikit biar kamera ke atas. Ya gini. Udah nggak kelihatan kok Bang, gak usah khawatir Bang, naik aja ke atas. Bukan, maksudnya Gini. jangan separuh, maksudnya ke atas. Ke atas. Wajah Abang ke atas. Sayanya? Ya, wajah Oh, Abang gini. ke atas. Nah, Gini, gitu. Ya, begitu. Abang nggak usah khawatir, nggak kelihatan kok Bang, muka Abang nggak kelihatan. Oke. Ya, jadi gini Bang. Kemarin kan Abang sempat masuk tempat saya kan ya. Betul bang. Nah, setelah itu saya dengar-dengar, saya dikirim-kirimi video begitu bahwa Abang itu disidang di tempatnya Sejuma. Seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya gimana? Coba ceritakan dulu Bang. Nampaknya Abang terintimidasi atau bagaimana? Silakan Bang. Iya bang. Jadi begini bang. Jujur memang saya jujur. Saya di tengah kan saya udah sampaikan ke Bang Edi. Saya masih bimbang kan. Karena awalnya saya terlalu fokus ke debatnya Bang Juma tanpa melihat ke sisi lain gitu loh bang. Dari apologet Kristen. Itu karena sudah terlalu asik mengikuti debat Bang Juma dengan kawan-kawan yang di YouTube itu. Jadi kami tanpa melihat, karena kami nonton YouTube bukan TikTok waktu itu bang. Jadi nggak ada kan di YouTube. Nah, kalau TikTok pasti kan banyak apologet Kristen muncul. Jadi lebih banyak di YouTube cerita awalnya bang. Gitu. Jadi kami semua itu simpati, jujur simpati sama si Bang Juma. Tanpa kami crosscheck lebih baik-baik gitu, mendalam. Setelah saya masalah dengan keluarga, khususnya abang saya, sampai dibanting HP saya, terus saya dibawa ke rumahnya Pratel 3 malam untuk diberikan solusi atau diberikan pencerahan. Tapi malah malam Natal itu malah saya minta mualaf gitu. Minta sahadatin Bang Juma gitu bang. Oke, jadi intinya Abang ini sekarang ini posisinya Muslim kah atau apa? Saya kan mualaf tanggal 25 Desember baru-baru kemarin Bang Juma, Bang Edis.
Dan tanpa saya pelajari, setelah saya selidiki lagi video-video tentang debat yang dikirim sama abang saya, teman-teman ada yang kirim tentang Bang Edis, Pak Bom apa, baru saya nonton itu yang punya Bang Edis yang itu kan saya di IT dulu Bang, pernah sebagai IT, saya tahu kan penggalan video, saya tahu ini, saya tahu durasinya, saya tahu potongan, saya tahu Bang. Jadi apa jenis videonya saya paham. Jadi saya selidiki ada suatu video Bang Edis yang waktu dengan Nandar itu tentang legitimasi Lukas. Kalau nggak salah ya, apakah Lukas memberikan? Tapi Bang Edi sudah menjawab dengan legitimasi dengan lisan kan, dengan ayat gitu. Tetapi dari pihak Bang Jumat itu memotong dan kelihatan sekali panik gitu loh Bang, dan tidak memberikan ruang kepada Bang Edis gitu loh. Betul. Sedangkan kalau diamati baik-baik itu terlihat jelas itu Bang Edis bisa menjawab, itu bisa menyerang itu. Jadi mereka takut diserang seperti itulah. Iya. Di situ bimbang saya Bang. Wah, goyang saya setelah nonton itu, goyang langsung. Benar, goyang seiman saya. Oh gitu. Video itu yang membuat saya goyang Bang. Dari situlah saya selidiki tentang video-video Bang Juma. Dapatlah satu lagi ada video tentang seorang pendeta yang mengatakan, kan Bang Juma mati-matian mengatakan bahwa yang mau disembelih itu Ismail. Nah, pendeta itu mengatakan, coba buka di Kejadian 22 ayat 7. Pas dia mau bacakan langsung diturunin pendeta itu. Padahal saya cek lah di Kejadian 22 ayat 7. Nah, di situ jelas Ishak yang berkata kepada Bapak Abraham. Nah, berarti ini ada kebohongan di sini. Wah, tangkaplah dari situ satu poin. Saya nyari-nyari banyak. Akhirnya banyak saya dapat Bang Edis. Nah, jadi saya masuklah di Bang Edis begitu. Jadi begini Bang Al-KTP. Sebenarnya gini Bang Al-KTP, alangkah lebih baik itu sebenarnya kalau si Juma itu dia membuka ruang begitu. Artinya dia tidak melarikan diri dari saya. Karena terus terang Bang Al-KTP, dia itu sudah lari terus dari saya. Betul Bang. Nah, seandainya kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi dalam agama Islam, kenapa coba mereka harus lari dari saya, kan gitu? Itu pertanyaan saya juga Bang dalam hati. Sama. Nah makanya gini nih, ini si Juma kalau kau lihat nih, cobalah Juma, apa sih yang kamu takutkan dari saya gitu loh? Kenapa sih kamu harus lari sampai kamu membuat wanti-wanti jangan menghadapi Edis TV? Seorang ulama pun gak akan berani menghadapi Edis TV. Iya, udah nonton saya Bang. Iya. Itulah membuat saya tambah bimbang Bang, tambah goyang. Nah itu jadi ya begitulah ya untuk pengikutnya si Juma dan kawan-kawan, diskusi aja gitu loh. Jangan saling seperti bilang, oh kamu nggak layak lah begini-begini. Gimana sih? Jangan, biarkan penonton yang menilai gitu loh. Iya, kembali kepada penonton gitu. Iya, jadi Bang Al-KTP, jadi suatu saat kalau ketemu dengan si Juma dan kawan-kawan, bilanglah, Bang Juma, saya ini pandangan saya ya bilang gitu. Kenapa sih nampaknya kok Bang Juma ini seperti lari-lari dari Edis TV gitu? Karena Anda udah dicari-cariin gitu. Sudah dicari-cari dan diajak diskusi. Nah, kalau diskusi memang harus pakai waktu. Kalau enggak kan kita jadi ribut nanti timpa-timpaan suara. Kan gitu. Jadi nggak ada yang mau didengar gitu loh. Nah, itu saya ini dia, tapi karena kejadian-kejadian yang sudah-sudah seperti Yusuf PI, terus si Rashid, itu setiap diskusi dengan saya, si Juma itu menegur mereka. Nah, saya curiganya begini, Al-KTP, Saya lihat kayaknya Zuma ini nggak seneng begitu kalau ada tempat-tempat muslim yang rame. Dia maunya cuma tempat dia doang yang rame. Gitu. Saya lihat begitu. Benar. Seperti si Yusuf PI itu kan rame. Nah, saya lihat si Juma ini udah mulai agak ini nih sama si Yusuf PI. Ada aura-aura seperti itu. Cuman Yusuf PI dia nggak tahu. Ada. Itu Yusuf PI itu dulu channelnya kecil itu. Semenjak dia debat dengan saya baru channelnya besar. Seperti itu. Karena memang dia tahu Muslim kalau debat dengan Edis TV channelnya pasti langsung besar. Pasti channelnya jadi langsung besar. Karena memang udah banyak Muslim gergetan sama saya, Bang, gitu loh. Seperti itu. Kalau jujur Bang, kemarin terakhir saya naik sama dia, saya diturunin Bang. Kan saya baru berikan satu pertanyaan. Saya bilang, halo Bang Juma, halo saudaraku Al-KTP. Boleh saya bertanya? Silakan Bang Al-KTP. Saya nanya ada satu pertanyaan tentang Ishak dan Ismail. Dia jawab panjang lebar dari Al-Quran. Ternyata ada disembunyikan ayat 22, ayat 7 itu udah disebut. Kalau disebut, jadi saya mau nanya lagi, oke Bang Juma, langsung diturunin. Aduh, ada takut tuh. Ya itulah Bang. Jadi kalau sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran Bang, ya kalau kita baca dalam Al-Quran, nggak ada di dalam Quran itu bahwa itu Ismail, nggak ada itu Bang. Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir itu ada yang menafsirkan bahwa itu Ismail, ada yang menafsirkan itu Ishak. Makanya saya punya tema ini Bang. Ini saya bikin seperti ini nih. Nih ya, ini keren ini Bang nih. Bentar ya nih.
Nah ini, Kristen bertanya, ini mustahil Islam itu akan menjawab pakai Qurannya bang. Bahkan saya pernah memberikan tantangan begini, kalau saya bertanya kepada orang Islam seputar agama Islam dan dia menjawab dengan Al-Quran, saya berjanji saya akan lompat dari Monas bang. Ya, Ya. Ini coba rekam ini 3.200 orang saksi mata. Nih, kalau Kristen bertanya tentang agama Islam tentu saja ya, mustahil, sekali lagi, mustahil seorang Islam itu akan menjawab menggunakan Qur'annya. Saya pastikan itu. Buktinya apa tadi bang? Ditanya siapa yang ingin dikurbankan oleh Ibrahim, mereka nggak akan jawab dengan Quran bang. Akan jawab dengan Quran. Gitu. betul bang. Seperti itu bang Sudah Al-KTP. banyak. Iya iya. Saya Jadi- jujur bang ya, sudah banyak video bang Edis yang saya nonton dan saya udah bisa menangkap poin di situ. Dan jujur hati saya sekarang, dulu yang saya baru mualaf saya rajin sholat bang. Bahkan saya pergi di masjid yang sekitar jaraknya 8 kilo dari kota saya, kota Ruteng, hanya untuk biar tidak ada orang yang tahu. Kalau saya sholat dekat masjid sini, masjid raya ini, ketahuan langsung. Ketahuan, Woi, ya. woi, ya. Saya pergi di 8 kilo jarak itu. Yang nggak ada orang kenal lah ya. Iya, iya. Bahkan waktu itu saya masuk di roomnya si Rashid. Waktu saya pulang Rasid dari itu masjid. sudah mengakui itu bang, kalau robnya umat muslim Ah, itu iya. mayat. Saya masuk di open cam dia bang. Oh iya, dia Saya mengaku bilang, itu saya bahwa bilang robnya gitu. umat muslim itu adalah mayat gitu. Ada videonya ini. Biar abang dengar ya. Iya. Siapa tahu nanti abang belum ngerti nih ya. Bagaimana si Rashid mengaku bahwa robnya, bentar ya. Sabar. Duh. Kok begini? Sabar. Ya. Nih, ini diskusi saya dengan Rashid ini. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Waduh. Nah, itu. Aduh, Iya, Yusuf PI juga sudah mengakui bahwa Muhammad itu rob. Rifa juga sudah mengakui Muhammad itu rob. Tapi mereka masih berkelit-kelit gitu loh. Videonya ada semua, Bang. Ada semua. Seperti itu. Nanti saya coba tonton lagi ya. Ya, coba saya pesan sama Bang Al-KTP gini aja, Bang. Tolong kalau ketemu, kalau jumpa dengan Yusuf PI, dengan Juma, dengan ini, coba bilang. Dijadwalkan dulu diskusi dengan Edis TV itu. Temanya adalah siapakah yang penyembah mayat manusia gitu. Siapakah yang mempertuhan manusia? Siapakah yang Tuhannya adalah manusia, bahkan manusia yang ada dalam kubur gitu. Nah, itu tema yang bagus tuh. Kalau tema itu mereka udah lari tunggang langgang. Jadi itu aja Bang ya. Bang Siap, Al-KTP. Pak Iris. Oke Bang, Ya, tolong terima kasih. disampaikan. Terima kasih. Saya sangat menunggu ya, karena si Juma itu yang memberikan tantangan duluan. Dia bikin video, upload video, saya tantang, saya ajak berdebat Iya, betul. orang-orang Kristen. Tapi giliran dijabarin kok lari gitu loh. Gitu aja Bang Al-KTP ya, sampaikan ya. Iya, iya, baik Pak Iris. Terima kasih Bang, Iris. sampai ketemu. Iya, iya. Iya, Terima sampai kasih, ketemu. Pak Tuhan KTP. memberkati. Terima kasih. Iya. Ayo. Pertanyaan saya masih sederhana kali. Aku akan mengadakan perjanjian, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai Adam dan keturunan si ular. Yang mengadakan permusuhan, yang menciptakan permusuhan dari sejak semula itu siapa? Jawab dengan jujur. Itu pertanyaan. Ayo. Mana ini? Cik tahu, jawab. Dijawab Ayo, oleh kawan. Ah, Ya terus sudah, mau jawab silakan. pakai apa? Kamu menjawabnya keturunan iblis diremukkan oleh Yesus. Apa nyambungnya ke sana coba? Ya, terus siapa yang dinubuatkan? Yang saya tanya bukan masalah nubuat. Yang mengadakan dan yang menciptakan permusuhan di situ itu siapa? Ya, terus siapa yang mau hadir? Yang Ya, kan? itu ditulis Ada- 3:15 itu siapa? Aku ya aja lah, jujur aja lah. Kan sudah Ya tertulis di... Tuhan lah. Ah, berarti itu Tuhanmu Bukan nggak? Allah itu. bukan Itu Tuhanmu Allah. nggak? Kutanya dulu, itu Tuhanmu nggak? Tuhan yang akan datang Itu Tuhanmu menghancurkan tidak? Kepala Itu kan ular kesurupan kan? itu. Itu kan? Ya, Kutanya samamu, itu Tuhanmu nggak? Yang menciptakan kejahatan itu Tuhanmu nggak? Ya mau nggak mau buah si malakama nih ya. Ayo,
Tuhanmu enggak itu yang menciptakan kejahatan di situ? Sudah bagus-bagus Adam dibuat bermusuh dengan ular. Siapa yang menciptakan kejahatan? Tanya dulu sama kamu. Yang menyesatkan tadi itu siapa? Kamu kan bertanya, Tuhannya umat Islam itu penyesat. Nah sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan kesesatan di situ? Tuhanmu kan? Oke, sebentar ya. Tuhanmu kan? Allah SWT menciptakan iblis, berarti Allah SWT menciptakan dosa. Ini sudah bagaimana mungkin ada dosa kalau iblis dan manusia tidak bermusuhan? Kuclo yang mengadakan Iblis permusuhan di masuk sini siapa? Islam. Hadis Said Muslim 50:35. Iblis masuk Kamu Islam. masuk Islam. Bahlul. Iblis. Sekarang pertanyaan saya, kau akui enggak bahwa yang menciptakan kejahatan di sini adalah Tuhanmu? Kau akui enggak? Yang menciptakan kejahatan Allah SWT. Jadi ada dua Dia Tuhan gitu. kompromi dengan dosa. Berarti kau sudah akui bahwa Allah SWT itu ada? Coba saya bicara. Kamu Berarti kau akui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Allah SWT mengutus setan. Allah SWT memelihara setan. Ya. Dalilnya Siapa dong, yang bisa dalil dong. mengutus setan? Dalil dong, dalil dong, dalil. Dalil. Yang bisa Udah, kalau kau cuma ngomong kayak gitu. Ini jelas-jelas sudah dinyatakan dalam kitab yang kau imani. Tuhanmu menciptakan kejahatan. Yesaya 45 nomor 7. Aku menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ini sebenarnya bukan Tuhanmu, tapi kitabnya orang yang kau pakai. Tapi nggak apa-apa Aku supaya kau itu menimbulkan sadar. permusuhan dan kebencian sampai akhir zaman. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan kebaikan dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat dan menciptakan semua itu. Itu pernyataan siapa? Yesaya 45 nomor 7 itu siapa itu? Di Al-Quran dikatakan Itu Al-Quran. Itu Al-Quran. adalah terang dunia. Yesaya 45 nomor 7 ini di situ mengatakan apa? Akulah yang menciptakan semua itu. Kejahatan Kenapa aku yang saya ciptakan. potong? Ini kok penakut ya diskusi. Semua- Yesaya 45 nomor 7, siapa yang menciptakan? Semua room saya masukin penakut semua. Ombak lagi Bang Zuma. Emang kampret ini orang-orang nih. Wih, ngeri pasukan Ngeri. pasukan penombaknya makin hari makin banyak, guys. Ngeri. Itulah Saya kalian tuh gila hebat ya. Kalian hebat kalian. Kalian tuh hebat sekali. Ngeri. Segitu takutnya Cara kalian dengan Bang diskusi Zuma. teman-teman, kita kasih waktu yang lain bicara, baru gantian. Bukan kita mau bicara sendiri. Iya, masalahnya abang ditanya A, abang jawabnya C, bang. Kita bingung gitu. Yo, kamu tahu nggak kejadian 3:15 berbicara tentang apa? Coba Ya, jawab. silakan. Ya kamu sendiri nggak tahu. Kamu mau menafsirkan menurut pikiran kamu yang nggak ngerti apa-apa. Apakah Anda nggak menafsirkan sendiri? Apakah Anda tidak tafsirkan sendiri? Ya, saya menafsirkan apa coba? Saya menafsirkan Oke, apa? aku bilang gini ya. Kejadian 3:15. Di situ kan dikatakan aku akan mengadakan permusuhan. Ya, aku itu siapa? Itu yang ditanya Bang Zuma. Aku itu siapa? Tuhanmu. Ya Tuhan. Oke, kenapa Tuhanmu membuat permusuhan? Kenapa nggak membuat perdamaian? Permusuhan itu kepada iblis, kepala ular itu dia akan menemukan kepala ular itu, iblis itu. Oke, yang ditanya Bang Zuma, kenapa nggak dibikin Bang, perdamaian? nggak Kenapa ngerti nggak dibikin apa-apa ayatnya? soal Aku akan mengadakan perdamaian antara engkau. Saya jelaskan ya ayat itu, kejadian 3 ayat 3 dulu kita larinya ya. Tuhan berbicara kepada Adam, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Sebab bila kau memakannya, maka kau akan mati. Ya gentle sedikit lah, nggak usah pakai tombak begitu lah orang-orangmu itu. Pakai otak lah. Siapa yang main tombak? Ya nggak tahu lah itu orang-orang Saya nggak tahu sekali. karena, Takut sekali karena gitu. ucapan kalian yang nggak benar itu. Apa yang nggak benar? Apa yang nggak benar? Pertanyaan Bang Zumba juga sebenarnya nggak ini kok. Nggak bukannya mau menyerang segala macam, sesuai dengan apa yang tertulis. Sesuai dengan apa? Dia tahu Alkitab dari Kenapa mana? Tuhanmu itu menciptakan kebencian? Kan begitu pertanyaannya. Bahkan Kalau lu Tuhan sendiri kita mau yang lu sendiri ngomong. menimbulkan permusuhan dan kebencian. Anda Al-Maidah sendiri 64 bicara adalah bahwa SWT. Allah SWT. Nah, yang mau framing siapa? Ya coba kamu buka Al-Maidah 64, kamu baca semua. Ini sudah jelas Aku tertulis, akan menimbulkan ngapain kau lari? permusuhan dan Lanjut Bang Zuma, Kutanya lanjut dulu Bang Zuma. samamu. Kutanya dulu samamu, saudara Cak Tahu. Apakah Tuhan yang umat Islam menurut kamu itu ada atau tidak ada? tidak ada. Nah, tidak ada. Terus ngapain kau bawa Al-Quran? Bahlul. Ya karena tidak ada. Kalau Tuhannya umat Islam, dengarkan saya, Cak Menyembah sosok yang Kangkung. fiktif adalah Kamu mengatakan Tuhannya umat Islam tidak ada barusan. Berarti tuduhanmu bahwa Tuhanku yang menciptakan penyesatan itu adalah kedunguan dan kebahlulan menurut kau dirimu sendiri. Bagaimana kau mengatakan Tuhan saya tidak ada, tetapi Tuhan saya menciptakan itu, Bahlul? Yang ada Tuhanmu kan? Yang ada Tuhanmu. Dengar dulu Cak Kangkung. Yang ada kan Tuhanmu. Berarti yang mengadakan kejahatan Tuhanmu. Tuhanku nggak ada menurutmu, cuples. Ya. Di mana otak kau itu? Di mana otak kau? Ya, Bagaimana coba. sesuatu? Dengar, diam. Diam kau penyembah setan. Diam.
Kau sudah mengatakan Tuhan saya tidak ada, setan, kuclu. Kau katakan Tuhan saya tidak ada. Ini kamu Bagaimana bahas- mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan bahas sesuatu yang aturan ya. ada, Bahlul? Bahlul, Jangan kamu bego di sini. Bahlul, apakah sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu? Hah? 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 Ao. Apakah sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu yang ada? Hah? Hah? Bahlul, Bahlul, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada, apakah bisa menciptakan sesuatu yang ada? Bahwa itu Ali Ibrahim itu siapa? Yang ngomong dari Ali Ibrahim siapa? Bahlul, kau lihat ini ya. Aku Kau lihat mau sama bilang saya. ketakut. Dengar. Tadi kan kau katakan Tuhan saya nggak ada, tuyul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kau katakan Tuhan saya tidak ada kan barusan. Jadi apapun yang tertulis di Al-Quran itu anggap tidak ada karena kau memahami Tuhan saya nggak ada. Sekarang saya bacakan. Iya, karena tidak ada, ya iblis yang kamu sembah. Diam kau, diam. Iblis yang kamu sembah. Dengar. Nanti kutunjukkan bahwa kau penyembah iblis. Sabar. Dengarkan. Gak ada, Yesus itu kudus. Saya nanti buktikan kalau kau itu penyembah setan. Sabar dulu. Sabar. Yang mau Duduk biasa cantik. ketakutan siapa? Sabar dulu. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kutanya dulu samamu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 nomor 3. Pertanyaan saya. Apakah iblis itu sesuatu? Jawab. Jangan kau lari, kucakar mukamu nanti. Anak Ifrit, kau lari kemana? Anak setan kau lari. Yohanes 1, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Segala yang dijadikan itu adalah berasal dari Dia. Tanya dulu samamu. Mana dia? Naikkan. Saya belum kasih bukti kalau yang disembah keluar dari kubur itu setan. Naikkan. Udah kabur dia. Udah kabur. Ginting Oke. sama Jordan dan Las. Aduh. Iya, jadi teman-teman sekalian, utamanya apologet pemula, kalau Anda ditanya siapa yang menciptakan iblis, menurut Yohanes 1 yang menciptakan iblis itu Yesus. Dalilnya Yohanes 1 nomor 3. Saya bantu jawab, Bang. Sabar dulu. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tuh. Apakah iblis itu sesuatu? Ya, sesuatu. Berarti yang menciptakan iblis adalah Yesus. Ya, yang menciptakan iblis adalah Tuhannya Kristen. Tuh. Dah, silakan. Iya, saya jangan dikasih besar di sini, kasih. Nggak apa-apa. Penghargaan tuh Bang, Anda dikasih Penghargaan. penghargaan. Nah, silakan. Anda mau lawak-lawakan yang mana? Iya, terkait dengan pertanyaan tadi itu nggak ada kekeliruan untuk itu. Ya, jadi yang kalau menciptakan kejahatan siapa? Lah, kok yang menciptakan kejahatan begini, Bang? Lah. Bukan Yesus. Dialah yang menciptakan Ini kan segala kamu- sesuatu. Pertanyaan saya, yang menciptakan setan siapa? Dengar dulu penjelasannya. Pertanyaan Jadi kalau saya. di dalam keimanan, di dalam keimanan Kristen sesuai dengan pandangan Alkitab, iblis itu tadinya itu adalah malaikat. Kemudian dia menyimpang dari segala pengajaran Tuhan. Dia sombong, dia angkuh, dia ingin menguasai surga. Kemudian dia dihukum. Hukum dijatuhkan. Nah, itulah yang dan malaikat itulah yang sekarang itu menjadi iblis. Karena apa? Perilaku dan perbuatannya tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan diciptakan iblis, tadinya dia malaikat seperti itu. Dan memang yang ciptakan malaikat itu ya Tuhan. Gantian. Dengarkan. Gantian kita. Semua dengarkan. Iblis asalnya dari malaikat. Itu menurut pengakuan saudara. Malaikat ini bisa tidak kemudian dia menjadi jahat kalau tidak ada yang menciptakan kejahatan? Jawab. Ya, jadi baik manusia maupun malaikat. Jadi Tuhan menciptakan manusia dan malaikat untuk sebagai alat Tuhan untuk kemuliaannya. Tidak seperti manusia menciptakan misalnya ya untuk memenuhi segala keinginan manusia diciptakanlah robot. Itu kan memang secara komputerisasi, memang disetting. Pertanyaan saya, jadi bisa dulu, bisa tidak malaikat jatuh kepada kejahatan kalau kejahatan itu tidak dicipta? Tidak bisa kan? Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan kejahatan? Jawab. Kejahatan itu tidak pernah dicipta, tetapi Tuhan Kata siapa kejahatan tidak pernah dicipta? Kata siapa? Segala sesuatu itu karena pemberontakan dari saya kasih dalil. Oke, baik. Teman-teman izinkan beliau untuk baca Yesaya 45 nomor 7. Silakan. Oke, saya baca. Ya. Suaranya, Bang. Iya, Yesaya 45 nomor
7. Iya, ayat ke-7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nasib terus? malang yang diplesetkan oleh lembaga Kristen ini, bahasa Ibraninya apa? Itu sudah sulit itu Bang. Kalau kamu merasa lebih pintar daripada terjemahan LAI itu. Sudahlah, kamu jangan Iblis mencari itu kan kerjanya menyesatkan. enggak. Bahasa di situ yang muncul, dengar, diam, gantian kita. Yang ada di sana bahasa Ibraninya itu ra. Ra itu artinya kejahatan. Berarti terjemahannya kalau lembaga Kristen itu jujur, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Itu kalau agamamu itu agama yang jujur. Oke? Nggak ada, itu nggak nyambung. Kalau nasib mujur dengan kejahatan itu berbeda. Ya jelas lah kalau nasib mujur. Hei, ya, saudara, lawan katanya nasib yang tidak mujur ya malang kan kata yang lain. Dengar. Sebenarnya nasib mujur itu adalah tipuan lembaga Kristen. Oke? Bahasa Ibraninya di situ adalah shalom. Itu kan menurut Shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Damai. Terus ra artinya jahat, keburukan. Damai dan keburukan, baik dan buruk. Yang menciptakan buruk, yang menciptakan ra, kejahatan itu siapa? Tuhanmu. Berdasarkan pengakuan kalian punya Bible ini, meskipun agama Yahudi yang punya buku. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan shalom dan yang menciptakan ra, kejahatan. Belajar dong, jangan mau ditipu terus dengan lain. Belajar. Di sini sangat jelas diterangkan Yesaya 45, Tuhanlah yang menciptakan kedamaian dan Tuhan juga yang menciptakan kejahatan. Malaikat yang jatuh disebabkan karena ada potensi jahat, karena si jahat itu telah dicipta oleh yang Maha Kuasa. Maha Kuasa itu berkuasa menciptakan segala sesuatunya. Kebaikan, keburukan, kejahatan, semua dicipta oleh yang Maha Kuasa. Tinggal makhluknya yang kemudian merasai mana yang mau dia rasakan. Jangan sosok cantik kalian. Kalau tidak ada kejahatan diciptakan oleh Tuhan, maka Yesus tidak akan pernah mati dibunuh oleh tentara Romawi. Kenapa? Siapa yang mau jahat, bro? Berterima kasihlah kepada jahat. Karena berkat adanya jahat yang dicipta, kamu mendapatkan Tuhan keluar dari kubur. Paham sampai situ? Coba kalau tidak ada jahat, tidak ada kejahatan, bagaimana Yesus mau mati? Siapa yang mau bunuh? Orang semua baik-baik kok. Orang Roma tidak akan membunuh Yesus. Orang Farisi tidak akan kemudian melakukan tipu muslihat. Mereka tidak akan melakukan saksi-saksi palsu. Kenapa? Tidak bisa jahat. Kenapa? Karena tidak ada jahat dicipta oleh pencipta. Paham sampai situ? Berterima kasihlah kepada si jahat. Karena si jahatlah kalian menerima Tuhan yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Oke? Udah paham sampai sini? Kalau paham kita naik level nih. Levelnya kita naikkan. Gantian bicara. Kamu mau gantian bicara? Ya udah, silakan. Ingat ya. Yesaya 45 nomor 7. Kejahatan diciptakan oleh Tuhan. Jangan kau bantai itu. Silakan. Oke, iya. Jadi yang pertama terkait dengan Yesaya 45 ayat 7, itu tidak ada di situ ditulis kata kejahatan. Jadi lawan kata daripada mujur, lawan kata dari terang gelap, lawan kata dari mujur ya berarti malang. Bapak, ya kan? malang itu apa? Malang itu apa? Kondisi apa itu? Error kau memang. Itu kan satu kondisi, bukan perbuatan. Kondisi itu bisa tercipta karena ada potensi, betul? Kalau kejahatan itu perbuatan. Yang diawali kejahatan itu ada karena ada potensi itu kan? Malang itu kondisi, misalnya karena kondisi itu tercipta karena ada yang mengadakan, bukan? Ya enggak lah loh, orang miskin kondisi malang juga kan bisa dikatakan. Apa karena ada yang menciptakan itu? Ya enggak lah ya, karena memang dia memang mau miskin, dia enggak mau kalau kaya. Kalau kemiskinan itu tidak diciptakan, apakah ada orang yang miskin? Ya kemiskinan itu kan berbicara dengan jumlah harta kan ya. Kalau dia memang Astagfirullahaladzim. Inilah kalian keterbatasan pengetahuan. Kemalangan itu tetap ada kondisi. Segala sesuatu itu dicipta. Malang, jujur, bahagia, senang, sedih, itu semua adalah ciptaan. Kondisi-kondisi itu dingin, panas, sejuk, itu semua ciptaan. Saya kira kau tuh paling tidak pintar dikit lah Cuma. Bagaimana kau mau mengatakan kalau malang itu diciptakan dari kejahatan ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu kenapa saudara? Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu ciptaan Tuhan. Nasib mujur, nasib. Kamu mengatakan bahwa malang, kondisi malang itu karena suatu kejahatan. Kamu ingat narasimu. Saudara, tidak ada kejahatan kalau tidak dicipta. Kamu jangan berbelit-belit lagi. Tadi bahas kamu yang jangan berbelit-belit. Jangan kau tutupi otakmu dengan lemak babi.
Ya, lemak babi sehat ya daripada kalau lemak sapi itu bikin stroke itu. Percaya nggak? Hah? Kenapa bangga lo? Kenapa kalian bangga dengan lemak sapi, lemak kambing? Padahal itu yang bikin awal mula stroke. Itu hasil penelitian loh. Lemak babi. Alhamdulillah. Dengar. Malu sendiri kan, kalau bilang lemak babi, Lemak nafsu sapi diri itu sendiri. tidak memiliki DNA yang mirip dengan manusia. Sedangkan babi, DNA-nya menurut penelitian itu 90% kemudian DNA babi sama seperti DNA manusia. Dengan kata lain, setiap kau makan babi sama halnya kau makan manusia. Jadi kau ini boleh diidentikan dengan pemakan manusia. Udah, diam. Ya, ayo. Diam. Ya, terserah Sekarang kamu. kembali Yang kepada penting Yesaya babi 45 nomor 7. binatang, mau kamu bilang Sekarang ada kembali ke Yesaya 45 nomor 7. Tuhan menciptakan kemalangan. Betul? Mana dalilnya Tuhan menciptakan kemalangan cuma? Yesaya 45 nomor 7, wahai pemakan manusia. Berapa kali saya harus sampaikan kepada kalian? Yesaya 45 nomor 7 jelas tertulis di situ. Dan menciptakan nasib malang. Oke, saya ikuti penyiasatan Bebel. Mengikuti nasib malang. Sekarang nasib malang ini diciptakan atau tidak? Di mana dalilnya nasib malang diciptakan? Yesaya 45 nomor 7, wahai pemakan manusia. Kau tanya lagi satu kali, ku lempar kau sepatu. Lawak-lawak Islam ini ya. Jadi begini Bang Dengar, biar saya jawab ya terkait dengan Yesaya 45 ini. Seperti ini Bang. Jadi Tuhan sudah mengatur dengan begitu baiknya ciptaannya. Tapi dia mengatur juga dengan semuanya, dengan melengkapinya kehidupan ini dengan adanya nasib malang. Betul? Iya, hujan begitu. Panas. Itu kan terjadi secara otomatis kan. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi berserta dengan matahari dan lainnya. Mengenai takdir, nasib, mujur dan malang, itu juga Tuhan kan sudah mengatakan bagi orang yang mau bekerja keras, maka kemujuran yang akan menghampirinya. Jadi itu memang kodrat, bagian itu memang ciptaan. Tetapi ya secara otomatis begitu dong. Iya. Ya memang begitu dong. Dari tadi orang yang bermalas-malasan, memang itu ada ayatnya, maka yang datang kepadanya nanti gitu dong. Coba dari tadi kamu sehat kayak gini kan bagus. Ya memang itu benar, tapi kalau kamu bilang kejahatan, iblis diciptakan oleh Tuhan, dalam perspektif kekristenan itu tidak, karena Tuhan dalam pandangan Kristen itu tadi saudara, Anda sendiri yang mengatakan bahwasanya malaikat yang jatuh menjadi iblis, betul? Iya, sehingga dia disebut iblis, betul? Ya kan bukan diciptakan kan, sifat keiblisannya. Sekarang begini. Kamu kan punya sifat keiblisan. Itu kan sekarang begini, saudara. Sekarang begini, saudara. Kalau tidak ada jurang, apakah manusia ada yang akan jatuh ke jurang? Jawab. Kalau jurang itu tidak dicipta, apakah ada manusia yang akan jatuh ke jurang? Jawab. Pakai otakmu ini. Sekarang waktunya otakmu berfungsi. Kalau Tuhan tidak menciptakan jurang, apakah akan ada manusia jatuh ke jurang? Jawab. Macet. Macet. Ini saya di mute ya. Bagaimana nggak macet? Kalian sering kali begitu. Nah, gitu. Jawab, silakan. Jawab. Iya, makanya juga kau pakai juga otak dan matamu cuma supaya kau jangan masuk dalam jurang. Itu jawabannya. Jawab. Bagaimana orang mau masuk jurang kalau jurang tidak dicipta, Bahlul? Pertanyaan saya, apakah ketika jurang tidak diciptakan, ada manusia yang bakal jatuh ke jurang? Jawab. Kamu itu apa ya? Kamu sudah mulai. Samalah dengan itu. Apa hubungannya? Tidak ada korelasinya dengan pembahasan kita. Tidak ada korelasinya. Saudara, korelasinya jelas. Apakah ketika kejahatan tidak diciptakan, malaikat akan jatuh kepada kejahatan? Kejahatan itu tidak pernah diciptakan, tapi itu secara otomatis kehendak manusia, kehendak daripada malaikat yang. Bagaimana mungkin orang jatuh ke dalam jurang, sementara jurang itu tidak ada pernah diciptakan? Itu kan secara dengar Bang. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan malaikat, segala sesuatu diciptakan bagi mereka. Sabar, dengarkan. Dengarkan saya, saudara, dengarkan. Di dalam kitabmu nih, ini kitab perjanjian baru saya kasih. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, apakah kejahatan iblis, apakah kejahatan itu sesuatu atau bukan sesuatu? Macet internasional. Kamu menggiring pertanyaannya, mencoba untuk mencari analogi itu nggak pas. Sesuatu apakah termasuk kejahatan? Jawab. Di situ kan di dalam pernyataan Tuhan di situ. Jawab dong. Dia nggak jangan malu mengakui kebenaran. Hei, di sini kita tidak sedang ingin siapa menang siapa kalah. Kita ingin di sini semuanya mendapatkan edukasi. Apakah kejahatan itu sesuatu? Jawab.
Itu tidak masuk dalam konteks pernyataan daripada Yesus untuk itu. Enggak masuk dalam konteks itu. Iblis tidak akan mungkin membuka identitasnya sebagai iblis, Bung. Iblis selalu menempatkan dirinya seperti malaikat. Itulah yang terjadi hari ini. Di dalam kitabmu jelas dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu dalil. Tapi kan dangkal Apakah sekali cara kejahatan? berpikirmu. Segala sesuatu yang dimaksud itu kan penciptaan langit dan bumi, manusia. Hei, segala sesuatu kok tafsirnya penciptaan langit dan bumi manusia. Kenapa larinya tafsirannya gitu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini dalilnya kok kamu muntahin sendiri sih? Tapi kejahatan, kamu cari ayatnya di mana di situ ada tertulis kalau kejahatan. Jangan cari dalilnya. Saya tadi sudah tunjukkan Yesaya 45 nomor 7. Karena kamu itu menafsir kejahatan. tidak. Itu kemalangan yang dimaksud di situ. Tertulis jelas Bisa kemalangan, tidak? tapi kamu menafsirkan Bisa sendiri. tidak? Coba kau tunjukkan bahasa Ibrani-nya, coba. Saya mau tahu. Silakan. Terus hebat bagaimana kamu bisa menafsirkan bahasa Ibrani? Coba. Kamu merasa diri lebih hebat untuk menafsirkan bahasa Ibrani Indonesia dan bagaimana ini? LAI. Enggak, jangan begitu, jangan begitu. Jangan begitu, saudara. Jangan begitu. Jangan begitu, saudara. Saudara, jangan begitu. Kalau Anda mau meninggalkan kebinatangan menuju kemanusiaan, jangan begitu. Kecuali kalau Anda ingin selalu menjadi binatang terus sampai kiamat. Saya tanya samamu. Kamu on-cam tunjukkan sertifikat kelulusan bahasa Ibrani-mu, coba. Kalau begitu kau tunjukkan juga Yesus sertifikat ketuhanannya, ada nggak? Banyak cerita kau, banyak alasan kau. Sekarang begini, saudara, begini, saudara. Ya, tenangkan dirimu. Mari kita belajar sama-sama. Kalau Tuhan, mari kita belajar sama-sama. Udah, diam dulu. Kita belajar sama-sama ini. Kita belajar sama-sama. Sekarang pertanyaan saya samamu, apakah kitab Yesaya ini aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Jujur dulu, silakan. Iya, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, oke. Berarti yang menjadi acuan jangan terjemah tapi original teksnya, betul nggak? Begini loh Bang, kita gantian bicara enak. Kamu potong-potong saya. Ini iblisnya susah. Iblisnya susah. Namanya iblis susah. Iblis itu diajak diskusi berakal. Enggak, saya bertanya samamu. Kamu mengakui tidak bahwa Yesaya itu bahasa Ibrani? Mengakui. Nah, sekarang Ibraninya di situ apa? Oke, sekarang saya mau tanya, kamu mengakui nggak kalau kamu nggak punya sertifikat kalian bahasa Ibrani? Saya akui. Saya cuma bertanya di situ. Ibrani atau bukan? Kamu on cam. Saya tidak perlu itu, bro. Jangan cari itu, jangan jadikan itu alasan. Kamu terlalu sombong, seolah kamu lebih bisa bahasa Ibrani daripada tim LAI. Saya tidak mengatakan saya lebih hebat. Saya cuma bertanya, apakah Yesaya itu aslinya Ibrani? Betul atau betul? Betul. Bisa bahasa Ibrani enggak? Saya tidak bisa bahasa Ibrani. Bukan masalah bisa atau kenapa kamu komentari tafsiran ini? Kenapa kamu komentari? Bahlul, anak setan. Ini kan bahasa Ibrani. Jadi supaya kita tahu apa terjemahan aslinya, kita tengok aslinya. Astagfirullahaladzim. Kok malah tanya identitas, legalitas? Apa sih ini orang? Kita kan mencari kebenaran ini. Yang kita tanya, apakah Yesaya ini menggunakan bahasa Ibrani? Kalau mengatakan iya, kalau kamu sudah mengakui, kalau kamu sudah mengakui bahasa Ibrani, kalau kamu sudah mengakui bahasa Ibrani, tolong. Ya sudah, Edis, kau akui tidak bahwa Yesaya 45 kau berani nggak ngadepin saya? Kau berani nggak diskusi sama saya? Berani, Edis. Kenapa dibisukan? Berani, diam dulu, Edis. Berani, Edis. Enggak. Sekarang kau akui tidak? Yesaya Kenapa 45 nomor 7. Masa dibisukan? Yesaya 45 nomor 7 kau akui enggak? Lihat nih, saya datang ke rumah kalian bisukan kenapa? Saya jambak, Dis. Bukan kau minta naik, kau nggak minta naik, kau jambak. Iya. Kenapa kalau saya naik kok dibisukan? Saya tanya. Udah sekarang gini aja. Kau atur waktunya diskusi 1 lawan 1, berani nggak? Yesaya 45 nomor 7 itu kau diskusi 1 lawan 1, berani nggak? Ayo, pakai waktu, berani nggak? Ngapain kau datang sini ngatur-ngatur Bahlul? Ngapain kau ngatur-ngatur di sini? Ini sementara berlangsung perdiskusian. Yesaya 45 nomor 7 Ibrani atau bukan? Kenapa kalian kasih turun coba? Nenek Mukiper, Paulus kau naikkan ke sini. Yang penting mau diskusi sehat. Yesaya 45 nomor 7 ini itu bahasa Ibrani atau bukan? Sebagai bukti. Ada berapa takut. Di situ dijambak, bukan dia anak sendiri. Paham? Kenapa diturunkan? Ya karena udah ditanya sama Bang Zuma, tapi pertanyaannya itu aja.
Saya Loh, bertanya, dia kan ngajak, Dia nggak jawab. saya bertanya lu, Dia kan ngajak. Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bukan? Kalau Ibrani, kalau Ibrani, tunjukkan Ibraninya di situ kata apa yang muncul? Berani. Ditanya Astagfirullahaladzim. ngoceh aja, bingung aku ya. Kenapa kalau ditanya tuh ngoceh? Lebih Bukan jawab. lagi aku nengok kalian, nggak berani kalian diskusi. Yesaya 45 nomor 7 itu Nggak Ibrani atau bahasa Indonesia? Nggak berani. Itu tadi saya sudah jelaskan Zuma. Nggak berani mulu, nggak berani apa bro? Nggak berani apa? Gue tanya nggak berani apa? Bang Zuma Nggak berani diskusi. Itu tadi Ini saya siapa katakan, diskusi? Sama siapa? Ini ngajak diskusi sama kalian. Edis di TV. Loh, Edis tadi dijambak ke sini. Enggak, bukan begitu. Ditanya sama Bang Zuma. Edis itu Zuma kata Edis, penghujat. ketika Zuma tahu Dan ada dia Edis. di luar negeri, tujuannya menghujat. Dia di luar negeri, kalau ada apa-apa dia bebas. Itu. Kalau mau Jadi- offline berani nggak? Offline dengan saya berani nggak? Saya Berani biayai nggak? dia. Ayo, Berani nggak? berani nggak? Saya yang biayai langsung. Ketemu di Jakarta, tempat netral. Berani nggak? Yang Dia itu apa? penghujat, dia itu Kalau penghujat. mau. Dia itu Kalau nggak penghujat. begini ketemu di Singapura, kamu berani Ingin nggak, Bang? merusak Berani. kemudian. Mau di Singapura juga berani. Itu Alah, dia dia mau mau dibawa merusak saja, kalian kesatuan nggak berani persatuan bangsa kita. Jangan diikuti itu orang di luar negeri dia, jangan. Sekarang pertanyaan saya, Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bukan? Saya tanya samamu, mana sertifikat bukti kemampuan berbahasa? Saya tidak perlu. Kenapa lari ke situ? Cuma udah akui nggak ada. Sekarang ditanya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Kamu bilang kan Karim. terjemahannya kan nggak seperti itu. Bukan, dalam original mungkin teksnya. benar. Oke lah, mungkin Maka benar. Tolong tunjukkan dulu, original tunjukkan teksnya. legalitas kemampuan berbahasa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udahlah, kamu turun lah bro. Kamu turun aja. Nggak ada Kamu yang ke waras. gereja. Nggak Matilah ditanya. dalam keadaanmu seperti binatang selama-lamanya. Nggak apa-apa. Saya sudah berusaha Ditanya. membuat kau jadi waras. Saya berusaha membuat kau sehat, membuat kau waras dari kegilaanmu. Kamu nggak mau, ya sudah. Apain saya harus bertahan? Lu bukan anak gue kok. Lu bukan adik gue. Lu mau masuk neraka selama-lamanya, ya silakan. Tugas saya udah selesai. Dibilang tunjukkan original teksnya. Jangan. Karena kalau muncul original teksnya, ketahuan kalau Tuhan menciptakan kejahatan. Bahlul. Bagaimana mungkin malaikat jatuh kepada sesuatu kondisi jahat kalau Tuhan tidak menciptakan potensi jahat? Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Sehingga manusia itu bisa merasakan sedih, merasakan riang, gembira. Karena Tuhan menciptakan semuanya. Ini malah Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Lalu yang menciptakan kejahatan siapa? Ada pencipta lain selain Tuhan? Bahlul. Dia itu mengakui Waalaikumsalam. ya kan Ya, zaman dulunya itu adalah ya. Ibrani, tapi dia tidak mau mengakui isinya gitu loh Bang Zuma. Dia nggak mau Nah, itulah. mengakui isinya. Itu tabiat setan itu. Kan gampang, mudah toh. Bang Zuma mengatakan bahwa itu dari bahasa Ibrani. Iya, apa isinya? Nah, Simpel, tunjukkan. pertanyaannya. Kan gitu. Supaya kita tahu aslinya apa artinya. Kan gitu. Malah ditanyaan masalah sertifikasi Bang Zuma, legalitas Bang Zuma bisa bahasa Ibrani. Urusannya apa? Sekarang kau baca, nggak usah yang namanya. Gua baca bahasa Ibrani nggak perlu harus ada legalitasnya. Kan aneh. Iya, Tapi kecuali jauh. mengaku pakar kayak Edis tuh mengaku Nah, pakar. pakar, Kalau mengaku pakar. pakar baru harus ada sertifikat dong. Ini Ngaku pakar lucu. nggak Edis yang dijambak, ya kan? Kesannya kayak dia yang mau naik. Lu juga aneh-aneh aja sih Jul pakai ngejambak si Edis. Dia goreng. Tapi kita maklumi aja Aki, udah tinggal yang sakit-sakit apa kurang gizi Aki. Sakit sampar, kurap, panu. Sampar Paulus dong. Iya, epilepsi. Tinggal yang gitu-gitu lagi. Sampar itu penyakit apa sih? Pes. Sakit Apa? perut. Oh, Bukan tipes, pes dia. Yang dari apa? Dari tikus ya? Paulus kok dibilang penyakitnya kayak gitu? Ya memang itu ada ini Aki. Ada masa-masanya itu jadi sejarah kelam penyakit sampar itu. Oh, gara-gara kucing di Ya pantai. kayak Black Death gitu, kayak kematian hitam gitu. Black Tapi and Death, waktu Black and itu Death. kan mereka punya roh yang bisa menyembuhkan. Gak ada KKR waktu itu. Ada itu nyembuhinnya di pasung itu kalau nggak salah. Bukan suruh Eus. Nggak ada minum-minum obat, di pasung aja udah cukup. Oh, ya kan digoreng sama di TV. Host takut naikkan di TV. Nah tadi dijambak, tapi dikasih pertanyaan sama Bang Zuma, ngomongnya berani nggak 1 lawan 1? Berani nggak 1 lawan 1? Kan pertanyaan begitu-begitu mulu. Iya, zaman dulu Edis masih mending ya. Sejak di luar negeri jadi kayak gini. Waktu di Indonesia masih mending dia guys. Sejak di luar negeri jadi ya mentang-mentang bebas Euforia. menghujat. Ya kalau Euforia. kita kan nggak boleh. Jadinya senang. Parah lu, Dis. Kayaknya tuh udah kayak yang pinter lu, Dis. Gaya lu, aduh dari zaman dulu tuh kagak berubah lu. Kayak gaya yang cowok pintar kau. Kalau mau, apa namanya, suruh ketemu mau nggak? Nggak mau toh? Tanya apa, Oke. jawabnya apa? Ada Ginting. Gimana Ginting? Assalamualaikum Mau Bang. atau mau? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Lagi rupanya. nyimak dulu aja Bang.
Oke, gue turunin Bang ya. Boleh, siap Bang. Oke, kita nyari Oten lagi. Hanzo, gimana kabar? Hanzo. Assalamualaikum. Baik, Bang. Halo. Oh, ini Hanzo beda ya? Ini Hanzo Muslim. Dan itu Jordan udah naik, kenapa turun lagi? Nggak tahu. Hanzo. Oh, Hanzo ini Muslim loh. Aku pikir ini Hanzo yang... Enggak, kalau itu nggak pakai nama Hanzo lagi kayaknya dia. Ya, ini ada Eva Mariam yang dari tadi komplain-komplain di live chat juga. Kenapa Bang? Bu. Halo, Bu Eva Mariam. Ya. Bunyi typing doang. Bingung aku lihat bunyi typing. Oke, kita coba lihat. Christine Solikati. Edis mah beraninya mentang-mentang di luar negeri. Itu pun lagi nyari duit untuk bayar kontrakan ya. Kemarin cuma terbayar 2 bulan, dia bilang lagi nyari bayar 10 bulan depan ya. Oh, iya, jadi ketahuan lu, Des. Lagi rajin debat. Sombong dia sekarang. Des. Ngomong ya. Sombong. Ya, mungkin silakan dari Christine. Dari Christine. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Christine? Kabur kah? Hah? Jumanya udah Siapa yang kabur. panggil? Itu Bang Zuma di atas, itu masih ada Bang Zuma. Kenapa? Itu masih ada, Jordan. Nggak mau diskusi sama Bang Edis. Yang nggak mau diskusi itu siapa? Kita nggak mau lomba hujat. Dia ngajak lomba hujat. Kalau lomba hujat kita angkat tangan. Kau tahu nggak ini bagaimana? Coba ayo. Kalau seandainya kalau dia tidak menghujat segala macam, kalau dia mau diskusi, oke. Ya, Gimana? khusus Edis. Yuk, mari diskusi. Khusus Edis. Ayo, langsung diskusi hari itu juga. Nggak usah bacot kemana-mana. Jadi biar lu menilai nih. Bagaimana? Biar tahu ilmunya Edis tuh kayak gimana. Gue udah tahu, bro. Kita udah tahu Edis udah berapa tahun yang lalu. Gue udah tahu dia tuh gimana. Kita mau ketemu ini Juma sama Bang Edis, gimana kualitasnya? Nah, boleh. Di mana? Kualitas nggak ada kualitas dia Nggak, di mana ketemu? Iya, di sini aja, di forum ini aja coba. Angkat, coba lihat. Kalau enggak nanti turunin aja. Siapa namanya Jadi kalau lomba hujat siapa yang jawab? Tur saya diskusi sama guru Sekarang kalian. Coba semua berani nggak kalau nggak apa-apa cuma dibantu satu malam praise 2 3 4. Oke. Kalian semua lawan saya 1 orang, syaratnya 1 aja. Jangan dibisukan, jangan ditendang gimana? Sanggup? Ngapain Sanggup? itu? Diskusi yang bagus saja. Dibicarakan gimana? Loh, saya sudah mengajak 1 lawan 1 dia nggak berani. Kau sama Dewa, udah biarkan. Ayo. Baik. Saya sudah mengajak dia 1 lawan 1 dia nggak berani. Dia mau Lawan Dewa aja dulu. Lawan Dewa aja dulu. Dis, nggak usah seperti itu. Udah yang lain Tema ente itu dari zaman WA Dis. Ente tidak pernah mau jawab pertanyaan. Yang saya cari itu guru kalian. Ini siapa ini? Bilang Saya nggak kenal ini siapa ini. Takut. Kalau takut bilang dong. Kalau takut. Saya nantang gurumu si Juma. Mana dia? Kalau takut bilang diam. dong, kalau takut. Diam, Juma diam. Pantaskan diri kau untuk melawan Bang Juma. Lewati Bang Dewa dulu. Lewatin Bang Dewa dulu. Mau saya putarkan videonya dia nantangin saya. Putarkan. Oke, saya putarkan. Baik, putarkan juga videonya Bang Jo kalau dia mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Oke, videonya. Kita putarkan video bagaimana si Juma menantang saya, tapi giliran didatangi dia membisu. Bang Juma lagi ada telepon. Baik. Udah, Mak. Bang Jul, putarkan videonya Bang Jul. Ingatkan. Mudah-mudahan oten-oten semua paham. Kalau Edis di sini secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Keren kali untuk berbicara. Keren kali ya. gantian ya. Kesempatan medis. Putarkan dulu Bang Jul. Kemudian. Nah, sekarang saya sudah datang nih. Kenapa guru kalian kok diam? Baik, masih hidup. Bang Jul. Ada telepon ya. Tolong tunggu. Sebentar gantian. Dibisukan. Sebentar dulu. Bisukan nih. Gantian, kita gantian. Bisukan. Sudahlah. Kalau tidak berani. Inilah modelnya, inilah kualitas kau Jordan. Didatangi. Inilah kualitas Ke kandangnya kalian bisu-bisukan. Sudah. Hadapi. Cuma diam. Kenapa cuma diam? Oh, masih ada dia di sini. Hadapi itu. Coba, gimana kalau 1 lawan 1 kau berani nggak? Bang Juma, izinkan dia. Kapan kita atur waktunya? Jangan kamu menista. Sekarang. Jangan kamu mengolok-olok. Sejak kapan saya menista? Sejak kapan saya menista? Kamu jagonya. Silakan tentukan tema, silakan. Bang Juma sama Dewa. Sekarang. Sama Dewa. Aduh jatuh-jatuh. Boleh. 1, 2, 3. Apa kau perlu dilindungi oleh dayang-dayang ini? Saya nanya, kalau 1 lawan 1 ini dayang-dayang di sini ngapain ini?
Udah. Kamu tentukan tema yang paling kau kuasai, silakan. Awas kalau kau menghujat, kunjak lehermu ya. Sejak kapan saya menghujat? Silakan. Yo, sekarang. Ya, temanya sederhana aja sama kamu, gak usah berat-berat. Di mana ada nubuatan di dalam Bible bahwa tanda kenabian itu adalah tompel? Tidak ada. Kenapa nabimu bilang bahwa tanda kenabian tompel? Tidak ada di dalam kitabmu, enggak ada. Di dalam kitabmu itu enggak ada. Di dalam hadismu bahwa tanda kenabian itu berupa tompel, betul? Ya, kenapa kamu carinya di dalam Taurat? Kan nabimu mengatakan bahwa tanda kenabian tertulis di itu mana bahwa tanda itu ada di dalam kitabmu. Tertulis di mana? Menurut Al-Quran, bahwasanya kitab-kitab terdahulu menubuatkan bahwa nanti akan datang seorang yang dimaksud itu kitab mana? Saya lagi ngomong gini aja, gimana kalau pakai waktu? Biar gak sambil anu, enggak ada. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Takut. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Jawab. Kitab Taurat. Apakah kamu punya kitab Taurat? Ya udah, tunjukkan di kitab Taurat mana ada nabi yang bertompel. Ya sudah, kami kan tidak punya. Sekarang tunjukkan kitab Taurat mana yang tanda kenabian itu ada bertompel. Yang kemudian adalah kitab Taurat katanya. Kamu punya kitab Taurat? Sudah, kami kan tidak punya kitab Taurat, betul? Kamu punya kitab Taurat? Kami tidak punya kitab Taurat kan? Ya terus kenapa kau jadikan itu? Ya udah, di kitab Taurat mana yang ada tanda kenabian berupa tompel? Tunjukkan kepada saya. Kau jangan lari kemana-mana. Di kitab Taurat mana ada ada tanda kenabian berupa tompel? Kitab yang datang kepada Nabi Musa. Mana? Tunjukkan. Kau tunjukkan. Apakah kitabnya Nabi Musa masih ada? Kau kan yang mengatakan bahwa di dalam, bukan kamu yang ngomong, Muhammad yang mengatakan. Muhammad mengatakan bahwa tanda kenabian itu berupa tompel, betul? Menunjukkan, dengar, saya akan menunjukkan di dalam Taurat. Kalau kamu sanggup menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, silakan. Loh, yang mengklaim bahwa di dalam Taurat ada tanda kenabian berupa tompel siapa? Saya bertanya samamu, apakah bisa ditunjukkan kitab Taurat? Bisa logikamu bagaimana? Logikamu bagaimana? Logikamu mengatakan bahwasanya Muhammad berkata bahwa di dalam kitab-kitab yang terdahulu ada nubuat kedatangan tentang seorang nabi, betul? Kitab terdahulu itu salah satu yang mana yang dimaksud Al-Quran? Menurut Al-Quran, kitab Taurat. Taurat. Nah, lalu ada kitab Taurat di dalam kitab itu dikatakan ada kitab Taurat hari ini. Ngapain Quranmu? Berarti Quranmu berhaluri ya mengatakan bahwa dalam kitabnya enggak ada. Sekarang yang jadi masalah yang dibahas kitabku itu adalah kitab Taurat. Ya udah, mana kitabnya? Mana kitab yang dibilang kitab Taurat itu? Justru saya yang bertanya, apakah kamu mampu menunjukkan kitab tersebut? Kamu yang mengatakan di dalam kitab Taurat, tapi kamu bilang kitabnya enggak ada. Gimana? Tauratnya Musa ada enggak? Loh, menurut Quranmu ada enggak? Balul. Nah, bingung kau. Menurut Quranmu ada kita itu? Ini yang mau lawan saya diskusi. Nabi Musa itu menerima Taurat. Nabi Musa itu menerima Taurat. Al-Quran surah ayat 144. Nabi Musa menerima Taurat. Lalu Tauratnya Nabi Musa. Dengar. Al-Quran kemudian menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Oke, Al-Quran saya menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi mana kitabnya yang mengatakan bahwa di dalam kitab tersebut ada nubuatan bahwa tanda kenabian itu hak dan yang batil. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, apakah Al-Quran itu salah? Al-Quran saya salah. Berarti kalau bisu-bisukan menunjukkan kitab Taurat. Nah, tunjukkan kitab Taurat yang Nabi Musa ada nggak? Ada nggak teman-teman? Ditanya apa? Lari kemana? Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik. Dan lagi-lagi seorang Bro Edis, dia sangat luar biasa dan sangat berani untuk berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya, yang dimana pastinya tujuan dari Bro Edis ini ingin meluruskan, bukan cuma ingin meluruskan, tapi ingin memperlihatkan sesuatu kebenaran yang selama ini diputarbalikan, yang selama ini diusik-usik oleh Ustadz Suma dan para polemikus yang lainnya. Dan kalau kita melihat memang kebanyakan di setiap channel, bahkan di setiap video yang diupload di media sosial yang berkaitan dengan Ustadz Suma, pasti di dalamnya mereka hanya membahas tentang iman Kristen. Mereka tidak banyak membahas tentang iman mereka. Ya, ini yang menjadi suatu hal yang sebenarnya cukup lucu bagi saya secara pribadi. Tapi tidak masalah. Kita berdoa ketika mereka semakin hari semakin membahas tentang iman Kristen, tentang Alkitab, kiranya suatu hari nanti firman itu sendirilah yang mengubah kehidupan mereka supaya mereka melihat kebenaran dan keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, luar biasa Bro Edis. Saya melihat bagaimana
setiap argumentasi dan data yang dia bawakan semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya, dan semuanya itu berdasarkan apa yang dia yakini, apa yang dia pelajari, dan pastinya semua itu karena tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri yang ada di dalam kehidupan Bro Edis dan juga bahkan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan selebihnya silakan kita yang menyaksikan yang memberikan penilaian terhadap masing-masing pribadi, penilaian terhadap setiap materi, bahkan data yang mereka bawakan di hari ini. Apakah semuanya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan juga itu semuanya bisa dibuktikan kebenarannya. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau membagikan satu renungan untuk kita semua yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 19 sampai ayat 31. Ya, ini menceritakan tentang bagaimana seorang Saulus berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus dan menjadi namanya bukan Saulus lagi, tapi menjadi seorang Paulus. Ya, kita melihat bagaimana hidup Saulus telah berubah ya ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu dia sedang melakukan misi perjalanan untuk membantai, bukan cuma membantai tapi untuk membinasakan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dalam artian seorang Saulus ini sangat benci dengan orang Kristen, sangat benci dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia merupakan seorang Yahudi yang taat kepada ajarannya. Tapi kita bisa melihat bagaimana banyak sekali tuduhan daripada Ustadz Suma dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa ajaran Paulus ini bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus, bertentangan dengan ajaran dari kepercayaan dia dari kepercayaan dia yang lama seperti itu. Padahal kalau kita mengikuti perjalanan kehidupan dari seorang Rasul Paulus ini, kita tidak perlu mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana dia lahir, siapa ibu bapaknya, tapi bagaimana kehidupannya dia setelah dia bertobat, setelah dia percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Setiap ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus, semua itu berkaitan dengan Injil. Injil itu apa? Karena kalau kita melihat pemahaman orang di luar sana banyak mengatakan bahwa Injil itu yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes seperti itu. Tapi Injil yang dimaksud adalah Injil yang merupakan Yesus Kristus itu sendiri. Injil yang menceritakan tentang kedatangan, kelahiran, kebangkitan, kenaikan setiap ajaran Yesus Kristus dan lain sebagainya seperti itu yang berkaitan dengan Yesus Kristus itu sendiri ya. Dan hal inilah yang selama ini tidak dipahami dan mungkin dipahami tapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Tapi kita melihat bagaimana seorang Paulus ini ya, seorang Rasul Paulus ini ketika dia mengalami suatu pertobatan dalam pelayanannya, dalam setiap hal yang dilakukan, bagaimana kita lihat dia betul-betul menunjukkan buah dari pertobatan itu sendiri. Dan hal inilah yang kita harapkan ketika kita juga sebagai orang percaya dan juga orang-orang yang dulunya tidak percaya kepada Yesus Kristus menjadi percaya, supaya kita bisa menghasilkan buah dari hasil pertobatan kita itu sendiri seperti itu ya. Kiranya video ini juga bahkan renungan singkat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan saya menutup video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.